Ayu, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah: pendidikan adalah kebudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Anak-anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kembangnya kodrat itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik juga harus memperlakukan siswa sesuai karakter, bakat, dan minat masing-masing agar dapat tumbuh dengan baik seperti jagung, padi, atau singkong yang ditanam oleh Pak Tani. Guru ibarat petani atau tukang kebun. Sekolah diibaratkan sebagai ladang atau kebun, sedangkan murid sebagai benihnya. Petani dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nilai dan peran guru penggerak. Dari penyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pendidikan yang berpusat pada murid. Nilai-nilai guru penggerak. 1. Berpusat pada murid. 2. Mandiri. 3. Kolaboratif. 4. Inovatif. 5. Reflektif. Peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin dalam pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Menggerakkan komunitas praktisi. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Terwujudnya generasi tangguh yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan muncul dan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid saat proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi pada modul Budaya Positif 1.4. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
1. Disiplin positif, yaitu mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan di sini mengacu pada nilai dan prinsip yang dianut oleh seseorang. 3. Posisi kontrol, memberi hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 4. Kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah harus melibatkan murid mulai dari perencanaan hingga penerapan budaya positif, dengan harapan dapat mewujudkan kelas yang aman, nyaman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin murid, sehingga perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran murid dengan memposisikan sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan posisi penghukum karena terbiasa. Maka dari itu, saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan ini kepada teman sejawat di sekolah saya. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah, saya merasa tertantang untuk menyusun strategi mensosialisasikan budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, adapun yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju sebagai posisi seorang manajer. Pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Menurut saya, sebelumnya saya hanya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah saja. Saat itu, saya berpikir cara tersebut sudah benar walaupun hasil yang saya dapatkan memang kurang signifikan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang sudah mulai menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Pertanyaan ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Menurut saya, sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan segitiga restitusi, walaupun secara tidak utuh. Tahapannya yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah saja. Karena saya cenderung meminta siswa untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat murid itu sendiri. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
menurut pendapat saya, kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, mulai dari warga sekolah yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Karena dengan sarana dan prasarana yang mendukung, akan tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan nyaman bagi murid. Demikian pemaparan saya kali ini. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.